Adam. Saya sekolah di SMP Muhammadiyah 16 kelas 7B. Guys, saya di sini akan menjelaskan tentang virus corona. Infeksi corona pertama kali ditemukan di China di kota Wuhan. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang tua, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dan bersin atau batuk penderita COVID-19. Hindari berpergian tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Oke, yang terakhir adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang virus corona. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghantarkan kita berbuka puasa kali ini, mari kita ikuti kajian jelang berbuka puasa dengan tema belajar Al-Quran. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, salah satu amalan utama di bulan Ramadan itu adalah tadarus, yakni membaca, mempelajari maknanya, dan tentunya adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena orang yang membaca Al-Quran itu besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari bacaan Qur'annya tadi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat dari bacaan Qur'annya tadi. Kemudian manfaat kita membaca dan pelajari Al-Quran berikutnya adalah termasuk sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, belajar Al-Quran tidak mengenal usia. Belajar Al-Quran juga tidak mengenal waktu. Tetapi memang sebaiknya mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran itu dimulai sejak usia kecil, sehingga nanti adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Tetapi untuk belajar Al-Quran di usia dewasa atau di usia tua itu juga tidak ada masalah. Karena barang siapa yang
membaca Al-Quran dengan tartil, maka dia nanti akan disandingkan dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia juga akan mendapatkan 2 pahala. Oleh karena itu, mari semangat terus untuk mempelajari, membaca, dan mengajarkan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, termasuk dalam hal iri kepada orang-orang yang mahir di dalam baca Al-Quran, itu tidak dilarang dalam beragama. Kalau kita iri kemudian kepada orang-orang yang selain baca Al-Quran, itu masih dilarang oleh agama. Misalnya kita ini iri kepada orang yang diberikan Allah nikmat yang terlalu banyak, sakit hati misalnya, itu dilarang. Tapi kalau iri kepingin kepada orang-orang yang karena bacaan Al-Qur'annya itu bagus, justru itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, apakah tidak malu kepada Allah kalau sudah menyatakan dirinya itu Islam, kemudian dia tidak mampu, dia tidak mau untuk membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu adalah merupakan kitab sucinya, pedoman utama bagi umat Islam, bacaan utama bagi umat Islam. Maka seyogjanya adalah kita ini harus senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap hari, dalam waktu-waktu yang kita ada untuk siapkan dalam baca Al-Quran. Misalnya kita biasakan dalam keluarga kita membaca Al-Quran secara rutin, sehabis berjamaah subuh, sehabis berjamaah sholat maghrib, minimal itu kita lakukan dalam keluarga-keluarga kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan tugas sebagai orang tua terhadap anak-anak adalah bagaimana mengajarkan Al-Quran, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dengan senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka itu nanti menjadi pembela kepada kita besok di hari kiamat. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, maka hidup kita menjadi mudah. Sebab barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mencintai Al-Quran, maka menciptakan dalam hidupnya itu adalah kesengsaraan. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, yakni Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya adalah kehidupan yang sulit, dan nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan orang-orang yang tidak memperhatikan peringatan-peringatan dalam Al-Quran, besok di hari kiamat dia akan mendapatkan beban yang sangat berat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, lewat mimbar yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada jamaah, kepada kaum muslimin, untuk
senantiasa gemar dan membiasakan membaca Al-Quran, gemar dan membiasakan untuk belajar Al-Quran. Terutama bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk memperbanyak dan nanti kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu sunnah dalam berpuasa adalah jangan lupa untuk berdoa pada saat berbuka dengan membaca zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.